Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sebelumnya kami perkenalkan saya sendiri, Ditya Rizky Karuniawati. Yang kedua, Putri Miftahul Hasanah. Yang ketiga, Suci Adin Rahmawati. Yang keempat, Nabila Irsalina. Dan kelima, Dwi Ayu Intan Maharani. Yang pertama yaitu pengertian hak, kewajiban, dan warga negara. Hak merupakan sesuatu hal yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Berikutnya akan dilanjutkan dengan rekan kami, Putri Miftahul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Miftahul Hasanah dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, di sini sudah terdapat file yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hak terlebih dahulu. Hak warga negara Indonesia. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terdapat pada pasal 27 ayat 2. Selanjutnya, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dalam kehidupannya. Terdapat pada pasal 28A. Next, yang ketiga, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pada pasal 28B ayat 1. Yang selanjutnya, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi pasal 28B ayat 2. Itulah hak warga negara Indonesia. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang contoh hak warga negara Indonesia. Contoh hak warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Next, yang ketiga, tiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang terakhir, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Itulah pengertian dari hak dan contoh hak warga negara Indonesia. Dan kewajibannya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Adin Rahmawati akan menjelaskan kewajiban warga negara Indonesia. 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian yang terdapat di pasal 25 ayat 1. 2. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, orang lain, dan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat di pasal 28 ayat 1. 3. Di dalam
menjalankan hak dan kebersamaannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebersamaan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis yang terdapat di pasal 28 ayat 2. Kemudian contoh kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Kemudian, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Yang terakhir, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang baik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Dari penjelasan tadi, saya Nabila akan menjelaskan bahwa secara umum masih banyak sekali penyimpangan-penyimpangan hak serta kewajiban yang terjadi di negara ini. Namun, bukan berarti hal tersebut tidak bisa dihilangkan. Penyimpangan terhadap hak dapat diselesaikan secara profesional oleh pemerintah, yang artinya pemerintah harus bisa memperbaiki program atau sistem pembangunan yang sedang berjalan di negara ini untuk menjadi lebih baik, agar semua hak dari warga negara dapat terpenuhi juga. Nah, sementara untuk penyimpangan terhadap kewajiban warga negara diperlukan perbaikan serta kesadaran hukum dan moral agar setiap warga negara bisa saling menghormati hak orang lain. Demi kondisi negara yang lebih baik, maka penyimpangan dan kewajiban warga negara merupakan hal yang perlu diperbaiki bersama antara warga negara dengan pemerintah, sehingga akan terbentuk negara yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera. Di sini saya akan memberikan contoh penyimpangan dalam hak yang terjadi di negara kita, Indonesia, ya. Yang pertama, saya akan memberikan contoh hak tentang kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga telah dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Tapi dalam kenyataannya, angka kemiskinan di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi, masyarakat masih banyak yang kekurangan dalam segi ekonominya. Bahkan masih banyak warga Indonesia itu yang masih pengangguran. Nah, contoh yang kedua yaitu hak untuk memperoleh rasa aman. Dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh rasa aman. Namun dengan tingginya angka premanisme dan kriminalitas di negara ini membuat setiap warga harus selalu was-was setiap saat atas ancaman-ancaman yang bisa muncul kapan saja tanpa kita ketahui. Nah, itu adalah contoh penyimpangan dalam hak. Kemudian untuk contoh penyimpangan dalam kewajiban akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ayu akan menjelaskan tentang contoh penyimpangan dalam kewajiban. Contoh penyimpangan dalam kewajiban: A. Kewajiban melaksanakan aturan dan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku di negara ini.
Namun, pada kenyataannya masih banyak sekali tindak pidana atau perdata yang melanggar hukum, seperti misalnya korupsi, yang merupakan penyakit yang susah hilang dari negara ini. Ketika seseorang telah menduduki suatu jabatan tertentu. Thank you, saya Dwi Ayu. Sekian presentasi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.